Tapi dari sejak awal saya memberi kajian, saya memang tidak pernah mau kajian saya dihadiri oleh laki-laki. Kenapa begitu Ustazah? Saya ingin lebih menjaga diri, menjadi perempuan yang mudah-mudahan tidak dilihat laki-laki, tidak melihat laki-laki. Itu harapan saya. Namanya harapan ya kan? Mudah-mudahan kamu membantu saya melaksanakan harapan dan cita-cita saya. Dengan cara jangan foto, jangan video. Kamu kalau mau nyakitin saya gampang kok. Tuh yang tadi saya sebut, itu nyakitin saya. Apalagi kalau sampai kamu kasih lihat laki-laki gitu. Kok ustazahnya nggak tahu? Ya, tapi itu sesuatu hal yang saya berusaha buat jaga. Bantulah saya ini. Bukankah saya nggak minta apa-apa, maka mulai jadi curhat juga saya. Tapi bolehlah ya sekali-kali nih ya. Saya nggak pernah loh nuntut kamu sesuatu, betul? Nggak minta saya, apa gitu buat saya. Yang selama ini sudah ngasih tahu kamu tentang Allah, tentang Rasulnya, sholawatan bareng, baca maulid bareng. Kamu bisa maulid ad-dia ulami dari siapa? Ayo jujur, dari siapa? Dari saya kan? Enggak ustazah, iya sedikit, banyakannya dari saya. Saya nggak minta sesuatu dari kamu, saya cuma minta sama kamu tolong jangan foto saya, jangan video saya. Kalau masih bandel juga tuh saya mesti ngomong dengan bahasa apa? Bahasa jin. Saya nggak tahu kan. Jadi ayolah bismillah ya. Bismillah. Teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan, kenapa ustazah nggak mau ceramah dengan pakai cadar aja gitu ustazah? Jadinya barangkali bisa ceramah di lingkungan yang lebih luas. Nggak mau saya. Kenapa? Saya nggak bisa senyum. Kalau saya pakai cadar kan saya nggak bisa senyum. Padahal buat senyum manis tuh saya pakai latihan. Beneran ustazah? Banget, bener. Saya nggak lagi ngomong nggak bener. Saya berusaha buat ngomong selalu bener. Teman-teman saya sekalian, saya latihan senyum. Latihan saya, latihan. Ya. Kenapa kok ustazah pakai latihan? Karena saya dulunya paling males buat senyum. Kamu nggak pernah ketemu kan? Saya yang saat males senyum. Saya aslinya begitu. Males banget saya buat senyum. Oh udahlah, kenapa juga sih mesti senyum. Teman-teman saya sekalian, males saya buat senyum dulunya. Terus kapan mulai belajar buat senyum? Awal kali saya dakwah ke Indonesia. Teman-teman saya sekalian, ada sedikit perbedaan pendapat antara saya dengan suami waktu itu. Hingga akhirnya kami pun tanyakan masalah tersebut kepada guru saya, Sayyidil Habib Umar bin Hafid. Awal nikah nih, awal banget, bulan pertama, minggu pertama bahkan. Orang tuh ini ya, bulan madu gitu kan. Saya kayaknya bulan jamu itu. Pahit. Akhirnya kami pun bertanya kepada Sayyidil Habib Umar bin Hafid. Habib Umar
memberikan jawaban yang jadi landasan saya untuk berdakwah hingga akhirnya ada ucapan dari Sayyidil Habib Umar bin Hafid yang disampaikan sampai suami saya sebenarnya bukan suuzon sih, kayak curiga kalau Halimah yang telepon langsung sama Habib Umar, takut jawabannya nggak berimbang, nggak nggak adil gitu, nggak fair. Jadi suami saya minta sama seorang ulama juga di Indonesia untuk telepon sama Habib Umar di hadapan kita semua. Akhirnya teleponkan, terus jawaban Habib Umar. Ada satu ucapan Habib Umar yang sampai sekarang jadi pondasi saya dalam berdakwah. Ya. Habib Umar bin Hafid mengatakan, Halimah sudah besar. Dia tahu apa yang harus dia lakukan. Saya hanya pesan satu saja sama dia. Tolong sampaikan. Ini yang telepon sampai agak-agak gemeteran. Oh, ini jangan sampai lupa nih pesennya nih. Tinggi banget ini sepertinya nih. Sampaikan sama Halimah, ibtasimi, senyumlah. Doang satu. Ya Allah, ya Allah. Sampai Habib Umar dari Hadramut harus kasih pesan sama saya. Dari sini kamu tahu kan betapa susahnya saya buat senyum zaman itu. Sekarang sih mau kamu gak senyum, saya tetap akan tersenyum padamu. Dulu susah banget. Kayak orang kalau minta saya buat senyum, wani biro. Ya Allah, ya Allah. Susah banget gitu buat senyum. Latihan saya buat senyum, latihan buat senyum. Padahal teman-teman, saya jumpa Hubabah ini tahun 1998. Padahal saya jumpa Hubabah Zahra di tahun itu juga. Padahal saya ketemu sama perempuan-perempuan solehah di tahun itu juga, orang-orang yang gak berhenti tersenyum. Tapi dari sini kita tahu, belajar banyak sekalipun belum tentu diamalkan. Makanya kalau kamu, udahlah gak usah sering-sering ngaji Musnah Halimah. Kenapa? Yang disampaikan sama aja. Iya betul, betul. Yang saya sampaikan pasti urusan agama juga gitu. Dan agama Islam pula. Betul. Yang disampaikan persis sama juga. Sholat 5 waktu gak bakalan jadi 3 waktu. Sama. Suruh jaga sholat, suruh bakti sama orang tua, sama. Tapi jadi perlu tetap dengerin Ustazah. Perlu tetap dengerin. Kenapa? Kamu gak tahu kapan hidayahnya datang. Kamu gak tahu kapan hidayahnya datang. Kamu gak tahu kapan ngepasin waktu di mana Allah Subhanahu wa taala akan bilang sekarang saatnya. Kamu gak pernah tahu. Maka tetaplah hadir di majelis-majelis ilmu. Enggak harus dihadiri secara langsung. Kamu bahkan bisa mendengarkannya dari berbagai macam media yang sekarang ada gitu kan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan. Jadi itu saya udah dapat ilmunya dari kapan tahu. Dari mulai hadisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat meriwayatkan. Ya. Para sahabat meriwayatkan. Faqad ra'ayna wa ma ra'ayna ahadan aktsar wa ajmal ibtisaman min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Katanya para sahabat, kami udah lihat, kami udah ketemu banyak orang. Saya nih ketemu ribuan orang. Enggak pernah saya lihat
ada seseorang yang lebih banyak, lebih murah, sekaligus lebih indah senyumnya dari Nabi Muhammad. Hadis itu sudah saya dengar dari kapan tahu teman-teman. Nabi Muhammad murah senyumnya, Nabi Muhammad murah senyumnya. Apakah membuat Halimah Al-Idrus murah senyumnya? Enggak. Nabi Muhammad murah loh senyumnya, ya itu Nabi Muhammad. Saya mau orangnya kayak gini. Kayak susah banget gitu mau senyum. Subhanallah, subhanallah. Kayak di depan kita ada neraka. Yang kalau kita gak pinter-pinter jalannya, gak khusyuk jalannya, gak hati-hati jalannya, bisa dengan begitu mudah kamu terjerumus ke dalam neraka. Jangan main-main Halimah hidupnya, jangan main-main Halimah hidupnya. Kayak gitu dalam pikiran saya. Sehingga membuat saya kayak yang takut, gak berani. Sampai jadi rasa itu begitu besar dalam hati saya sampai bikin saya jadi susah buat senyum. Tapi sejak Sayyidil Habib Umar bilang ibtasimi, senyum. Pesan Habib Umar cuma satu aja, ibtasimi, senyumlah. Jadi itu lagi kayak gimana pun perasaan hati saya, begitu datang ke majelis atau begitu ketemu sama orang, kayak otomatis gitu, ibtasimi, senyum. Langsung deh pasang senyum saya. Asalnya kayak getir gitu senyumnya. Senyum getir tuh kan ya. Ya Allah. Tapi ya latihan. Sampai lama-lama bisa senyum dengan tulus. Insya. Harapan saya, ya namanya harapan, belum terlaksana sekarang, tapi masih jadi harapan saya. Saya pengen tuh jadi kayak Hubabah Nur bintu Alwi, Hubabah Zahra yang pernah juga saya ceritakan padamu. Yang setiap saya bayangin, saya akan membayangkan senyumnya. Karena saya bahkan gak ngerti mukanya kalau lagi gak senyum kayak gimana. Saya berharap punya cita-cita. Orang kalau bayangin saya, kamu lagi jauh, kamu lagi apa, kamu lagi doain saya, kamu lagi ingat sama saya. Yang kamu bayangkan adalah senyum saya. Itu harapan saya. Masih harapan. Tapi kan saya pengen kayak begitu. Tuh teman-teman saudariku sekalian. Sunnah Nabi. Kita amalkan, insya. Tersenyumlah kepada anakmu. Tersenyumlah kepada suamimu. Tersenyumlah kepada orang tuamu. Tersenyumlah kepada saudara-saudarimu. Kakak adikmu. Udahlah. Saya Ustazah Halimah Al-Idrus. Barangkali ada yang belum kenal. Tapi teman-teman, saya kalau sedang bersama dengan suami saya belajar, berusaha. Namanya juga usaha, belum tentu terlaksana. Saya belajar dan akan terus belajar. Ketika bersama dengan suami saya hanya menjadi istrinya. Ketika saya sedang bersama dengan orang tua saya belajar untuk melepaskan diri dari ustazah itu tadi. Saya hanya menjadi imah yang anaknya. Ketika saya sedang bersama dengan saudara-saudari saya belajar untuk melepaskan diri dari ustazah. Saya hanyalah saya kakakmu, saya adikmu. Ketika saya sedang bersama dengan ponakan-ponakan saya hanya berusaha untuk menjadi saya adalah tantemu, saya adalah bibimu.
saudara ibumu, saudara bapakmu. Yang kamu gak dapetin dari bapak ibumu, kesulitan bicaranya, kesulitan ngobrolnya, bicaralah pada saya. Saya akan menjadi seindah-indah tante untukmu, seindah-indah adik bagimu, seindah-indah kakak bagimu, seindah-indah anak bagimu. Semoga seindah-indah istri bagi suami saya. Berusaha saya, berusaha. Kamu juga. Kamu juga. Kamu kan bukan ustazah ini. Apalagi coba. Iya kan? Udah aja. Kalau lagi ngobrol tuh gak usah bawaan pengen debat, pengen ngajarin, pengen membimbing, pengen ngasih tahu, gak usah. No. Tadi mama lihat kamu masuk kamar mandi pakai kaki kanan, no. Keluar. Masuk kamar mandi pakai kaki kiri, nak. Keluarnya baru pakai kaki kanan. Nah, ustadzah banget itu ya. Ustadzah banget. Ustadzahnya aja gak kayak gitu loh. Ngomong sama suami pula, astagfirullah. Haram. Aduh. Ayo belajar. Memposisikan diri. Kalau sama sahabat, sama temen, ya jadi temen yang baik aja. Betul gak? Kalau lagi jadi siapa ya udah jadi yang baik aja gitu. Nggak harus tiap waktu kamu harus jadi orang yang kayak kaku gitu kan. Ini hukumnya begini, harus begini, harus. Aduh. Repot banget ya. Jadi susah dihadepin gitu. Nabi Muhammad tuh semudah-mudah orang buat dihadapi. Semudah-mudahnya orang untuk dihadapi. Buatlah keadaan itu. Nih Bu nih, banyak banget orang tuh gini loh. Perempuan terutamanya nih, banyak nih yang kayak gini. Kalau bisa dibikin ruwet, jangan dibikin gampang. Ada tuh. Ada para istri tuh yang begitu modelannya sama suaminya. Selagi keadaannya bisa didramatisir, jangan dibikin simple. Gitu, ada yang kayak gitu. Ada, kita lihat ya, queen of drama tuh ada tuh. Kayak ratu drama banget, di pertemanan ada aja gitu. Orang-orang yang susah dihadapin. Dia kok udah marah, susah banget nih dihadapinnya gitu kan. Suka ada kan kayak begitu. Jangan sampai kamu jadi ibu yang model begitu buat anak-anakmu. Udah mama kalau udah marah serem. Jangan mau jadi ibu kayak begitu. Apalagi jadi ibu yang model kayak begini nih. Alhamdulillah hari ini saya bisa mengalahkan anak saya loh. Ini bukan perang Iran Amerika halo. Ini tentang keindahan perilaku. Tentang kamu menjadi seorang ibu yang pelukan hangat dan senyuman indahmu mampu membuat sang anak merasa bahwa dunia masih baik-baik saja baginya. Bukan tentang siapa menang, siapa kalah. Tidak, Kak, Dek, Nak. Bukan kemudian yang yes suami saya udah nurut sama saya. Ya. Bukan begitu. Bukan tentang siapa yang mengikuti siapa. Bukan yang dia sekarang udah tahu siapa yang benar di antara kita berdua. Loh? Enggak gitu. Hidup bukan tentang siapa benar, siapa salah. Bukan tentang siapa kalah, siapa menang.
Hidup adalah tentang menjadi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang solehah, yang ketika kelak dibuka catatan amal perbuatan kehidupanmu membuatmu pantas tersenyum kala itu. Kebayang yang rajin senyumnya di catatan amal kebaikannya, ada berapa banyak pahala sedekah. Sebab setiap senyuman yang kamu senyumkan di wajah, di hadapan wajah saudaramu sesama muslim, sesama muslimah tentu saja, bernilai sedekah. Yuk yang rajin senyum. Insya latihan. Kalau kamu bisa senyum di saat hatimu bahagia, itu mah siapa juga bisa. Kucing bisa. Kalau tikus sih saya nggak pernah lihat. Kalau dia lagi senyum, tapi binatang aja udah bisa loh senyum, ya kan? Nah, kalau lagi seneng, semua pada bisa senyum. Cuman kalau lagi hati terluka, lagi ego terasa lagi diinjak, lagi kayak dunia keadaannya terasa tidak bersahabat, lagi ada banyak perasaan insecure, lagi ada banyak perasaan kesedihan, lagi ada dihimpit dengan perasaan kesulitan, lagi galau, lagi menderita, lagi sakit, lagi terluka, lagi kecewa. Karena apa yang kita harapkan tak terjadi sebagaimana mestinya. Itu senyum harus diusahakan. Usahakan senyummu. Usahakan senyummu. Ingat-ingetin itu. Kalau kehidupan lagi berat, inget-ingetin ucapan saya. Usahakan senyummu. Usahakan. Sebab senyum semakin diusahakan, ia menjadi semakin bernilai bagimu. Mendekatkanmu kepada Allah. Mendekatkanmu kepada yang paling indah senyumnya, Sayyiduna Muhammad. Tuh urusan senyum. Udah hampir sejam. Jadi saya mau kasih pelajaran lainnya tentang Hubabah Nur bintu Alwi. Ya, yang urusan senyumnya ambil, bawa, jadiin pelajaran. Usahakan. Mulai sekarang, tiap ketemu sama anak senyumin. Ketemu sama suami senyumin. Ketemu sama saudaramu senyumin. Walaupun lagi ruwet urusan warisan, senyumin aja dulu. Senyum, usahakan senyumnya. Sebagaimana kamu bisa senyum kalau ketemu sama saya. Ayo sekarang ketemu sama saudara kamu senyum. Usahakan senyumnya. Insya Allah. Satu pelajaran yang terakhir, udah dua aja dah. Ya, biar gampang inget-ingetnya. Karena dua, tapi hal besar teman-teman saudara sekalian. Hal besar. Hubabah Nur bintu Alwi. Seperti yang tadi saya sampaikan. Beliau itu kondisinya bungkuk, tapi senyumnya nggak pernah hilang. Itu satu, ya. Bersama keterbatasan keadaan beliau, senyumnya nggak pernah hilang. Yang keduanya, teman-teman, doanya mustajab. Doanya mustajab. Pelajarannya apa Ustazah? Emang kita bisa tuh jadi orang yang doanya mustajab? Ya nggak tahu saya kalau itunya. Apakah dalam seumur hidup kita pernah sampai di tingkatan di mana doa kita mustajab? Saya nggak tahu. Dan jangan juga terlalu berharap hal itu teman-teman sekalian. Tapi kita tahu bahwa di atas muka bumi ini ada orang-orang yang doanya mustajab. Pelajarannya, jangan berhenti meminta doa dari orang-orang soleh. Iltamisu, kata Nabi,
Min ikhwanikumud doa. Mintalah, carilah doa dari saudaramu sesama muslim. Kamu tidak pernah tahu dari lisan siapa doa diijabah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ada orang-orang yang memang doanya mustajab. Dan kamu gak tahu orang itu siapa aja. Maka minta aja doa. Anak kecil, orang tua, anak muda, remaja, mintain doa. Termasuk dari anak-anakmu, Bu. Betul, doa ibu buat anaknya mustajab. Tapi doa anak buat orang tuanya juga bukan berarti gak mustajab. Apalagi ketika anak mendoakanmu dengan sepenuh cinta. Doa yang keluar dari hati penuh cinta tidak mudah ditolak Allah Ta'ala. Makanya kata Nabi Muhammad, doa'uk ala akhikal muslim. Doa'uka li akhikal muslim. Doamu untuk saudaramu sesama orang Islam an dhahril ghaib, yang tidak di hadapan dia, enggak di depan dia gitu. Itu katanya Nabi Muhammad adalah doa yang mustajab. Ketika seseorang mendoakanmu dengan sepenuh cinta, doanya mustajab. Maka minta doa, minta. Ketemu sama orang, apalagi orang-orang soleh, minta doa, jangan minta duit. Minta doa. Minta doa. Kalau sama ulama ustazah, kalau ketemunya sama ulama, lain dari kamu minta doa, minta nasihat. Minta nasihat. Ya. Tapi kalau ulama tersebut sudah memberikan nasihat panjang, ya jangan dimintain nasihat lagi. Pas lagi keluar dari majelis, Baba, nasihatin saya. Baba bakalan jawab, lah yang tadi itu apa? Kamu pikir tadi saya lagi masak apa gimana? Ya itu kan udah nasihat sepanjang-panjang itu. Amalkan nasihat tersebut. Amalkan nasihat tersebut. Saudariku sekalian yang saya muliakan, doa. Kamu berdoa itu juga sesuatu yang penting. Jangan remehkan doa. Saya sampai pernah bilang, doa tak pernah hanya sekedar. Ia adalah semua yang kamu perlukan. Doa tidak pernah sekedar. Doa adalah semua yang kamu perlukan. Semua butuh doa. Makanya saya sering tuh kalau lagi ngomong sama Hubabah Nur gitu. Ustazah, Hubabah Nur guru Ustazah kok gak pernah ditulis di buku Bidadari Bumi? Gimana ya teman-teman? Itu tuh kayak nggak cukup satu cerita gitu. Itu kayak harus jadi satu buku tersendiri. Pak Bahnur, mudah-mudahan Allah panjangkan usianya. Mudah-mudahan Allah sehatkan tubuhnya. Pak Bahnur, harus satu buku tersendiri. Dan saya takut. Saya takut kok saya menuliskan sesuatu tentang beliau. Itu jadi, kamu tahu kan ketika satu hubungan terlalu manis, kalau diceritain, kadang-kadang kamu gak perlu ingetin saya Halimah, gitu. Romantis banget ya. Allah. Kadang-kadang jawabannya kayak begini. Kulluna nahtaj ila du'a. Semua dari kita perlu doa. Memang semua yang kita perlukan hanyalah doa. Jadi kalau kayak Hubabahnya sendiri itu sering, Halimah doain ya, doain. Saya suka bilang gitu kan. Saya bilang, saya yang lebih perlu didoakan Hubabah gitu. Hubabahnya bilang, kulluna nahtaj ila doa. Semua dari kita perlu doa. Perlu didoakan. Makanya saya tetap doain. Doain Hubabah, doain Habib Umar, doain.
Ya Allah biar sehat badannya, biar panjang umurnya, bahagia hatinya, betah hidupnya, kerasan gitu di dunianya, kerasan. Itu juga doa yang saya minta kamu buat mendoakan guru-guru saya.